Pernahkah Anda membayangkan berdiri sendirian di tengah badai penghakiman manusia? Bayangkan ratusan mata menatap Anda dengan jijik, telunjuk-telunjuk yang menuding, dan mulut-mulut yang meneriakkan kata-kata paling menyakitkan yang bisa didengar oleh seorang wanita suci. Pezina, pendosa, aib bagi keluarga. Jantung berdegup kencang, namun bibir terkunci rapat. Bukan karena tak mampu bicara, bukan karena tak punya alibi, melainkan karena perintah langsung dari Sang Pencipta semesta. Inilah kisah tentang ujian mental terberat dalam sejarah manusia. Sebuah kisah tentang syaum atau puasa yang bukan sekedar menahan lapar, melainkan menahan diri untuk membela harga diri. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri jejak Siti Maryam binti Imran. Dalam episode spesial ini, kita tidak hanya akan menceritakan ulang sejarah, tetapi kita akan menyelami psikologis dan spiritualitas dari momen puasa bicara yang beliau jalani. Mengapa Tuhan yang Maha Mengetahui kesucian hamba-Nya justru memerintahkan Maryam untuk diam saat fitnah keji itu datang? Mengapa pembelaan tidak datang dari lisan Maryam sendiri? Mari kita bongkar rahasia tawakal tingkat tertinggi, di mana diam menjadi senjata paling mematikan untuk membungkam kebatilan. Untuk memahami betapa hancurnya perasaan Maryam saat dituduh, kita harus melihat siapa dia sebenarnya. Dia bukanlah wanita biasa. Maryam adalah bunga yang tumbuh di dalam mihrab, diasuh oleh Nabi Zakaria, dan didedikasikan sepenuhnya untuk Baitul Maqdis. Sejak kecil, kesucian adalah identitasnya. Bahkan makanan sehari-harinya adalah rezeki surga yang datang tanpa perantara manusia. Dia adalah simbol kehormatan Bani Israel. Bayangkan, seseorang yang seumur hidupnya dijaga sebegitu rupa oleh Allah dan manusia, tiba-tiba harus dihadapkan pada skenario yang akan menghancurkan seluruh reputasi kesucian itu dalam sekejap. Segalanya bermula dari kedatangan Jibril. Saat Maryam sedang menyendiri ke arah timur untuk beribadah, sosok manusia sempurna muncul di hadapannya. Ketakutan melanda hatinya. Dia berlindung kepada Allah dari sosok asing itu. Namun, pesan yang dibawa Jibril justru lebih mengejutkan daripada kehadirannya. Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Detik itu, logika manusia Maryam terguncang. Bagaimana aku bisa punya anak? Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina. Protes ini wajar, manusiawi, dan menunjukkan betapa Maryam sangat menjaga kehormatannya. Jawaban langit sangat singkat dan tegas. Demikianlah. Hal itu mudah bagi Allah. Masalahnya bukan pada kekuasaan Allah, tetapi pada konsekuensi sosial yang harus ditanggung Maryam. Menerima takdir ini berarti menerima vonis sosial sebagai wanita kotor. Saat ruh ditiupkan ke dalam rahimnya, Maryam tahu bahwa hidupnya yang tenang di mihrab telah berakhir. Dia kini membawa amanah langit yang beratnya melebihi gunung. Dia hamil, tanpa suami, di tengah masyarakat yang sangat keras memegang hukum Taurat dan sangat cepat menghakimi. Maka, Maryam pun mengasingkan diri. Dia menjauh dari keluarga, dari mihrab, dan dari keramaian Yerusalem. Al-Quran menggambarkan dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Mengapa? Bukan hanya untuk menyembunyikan kehamilan, tetapi untuk mempersiapkan mental. Dia butuh kesendirian bersama Tuhannya. Di tengah gurun yang sunyi, Maryam berdialog dengan rasa takutnya. Rasa malu sebagai manusia tentu ada. Namun, keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya menjadi satu-satunya pegangan di tengah badai pasir kehidupan ini. Tibalah saat persalinan itu. Rasa sakit fisik akibat kontraksi bercampur aduk dengan rasa sakit psikologis yang memuncak.
Al-Quran merekam jeritan keputusasaan Maryam yang sangat manusiawi. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Kalimat ini bukan tanda kurang iman, melainkan bukti beratnya ujian tersebut. Dia lebih memilih kematian dan dilupakan sejarah, daripada harus menghadapi fitnah yang akan mencemarkan nama baik agama dan keluarganya. Ini adalah titik terendah seorang hamba sebelum pertolongan datang. Namun, Allah tidak pernah tidur. Dari tempat yang rendah, sebuah suara menyerunya. Janganlah bersedih hati. Tuhannya telah menjadikan anak sungai di bawahnya. Dia diperintahkan menggoyangkan pangkal pohon kurma. Sebuah usaha simbolis. Karena wanita yang lemah pasca melahirkan, tak mungkin menggoyangkan pohon kokoh tanpa izin Allah. Kurma muda yang segar pun jatuh. Makan, minum, dan bersenang hatilah. Ini adalah pertolongan fisik. Tubuhnya dikuatkan, dahaganya dipuaskan. Tapi bagaimana dengan ketakutan hatinya menghadapi manusia? Inilah momen kunci strategi langit itu turun. Allah berfirman, "Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Perhatikan kata syaum di sini. Ini bukan puasa makan minum, karena dia baru saja disuruh makan kurma dan minum air. Ini adalah syaumus syamt, puasa bicara. Maryam dilarang mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Ini adalah perintah yang berlawanan dengan intuisi manusia. Saat dituduh, naluri kita adalah berteriak membela diri, tapi Maryam disuruh diam. Mengapa harus diam? Karena tidak ada satu argumen pun yang bisa dipercaya oleh masyarakat saat itu. Seorang perawan melahirkan, siapa yang akan percaya? Jika Maryam bicara, itu hanya akan menjadi debat kusir tanpa ujung. Diamnya Maryam adalah bentuk tawakal mutlak. Dia menyerahkan humas atau pembelaan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dia melepaskan kendali atas narasi hidupnya dan membiarkan Allah yang menjadi pengacaranya. Ini adalah level keimanan yang sulit dicapai. Diam saat harga diri diinjak, karena yakin Allah sedang bekerja. Maryam pun kembali kepada kaumnya. Dia tidak menyelinap di malam hari. Dia datang di siang bolong, menggendong bayinya dengan bangga, bukan disembunyikan di balik jubah. Ini adalah keberanian yang lahir dari ketaatan. Setiap langkah menuju kota adalah langkah menuju api fitnah. Dia tahu apa yang menantinya. Tatapan sinis tetangga, kemarahan para pendeta, dan kekecewaan kerabat. Namun, dia memegang teguh janji puasanya. Bibirnya terkunci rapat. Hatinya berzikir. Dan meledaklah kehebohan itu. "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Seruan itu menggema. Mereka membawa nama ayahnya, Harun, dan ibunya untuk mengingatkan betapa sucinya garis keturunannya, dan betapa, menurut mereka, Maryam telah mencoreng arang di muka keluarga. Tekanan verbal ini luar biasa. Bayangkan berdiri di sana, mendengar semua tuduhan itu, mengetahui kebenarannya, tapi tidak boleh mengucapkannya. Maryam dalam diamnya sedang melakukan jihad batin yang dahsyat. Ketika desakan untuk bicara semakin kuat, Maryam melakukan satu-satunya hal yang diperintahkan. Dia memberi isyarat. Dia menunjuk kepada bayinya. Respons kaumnya adalah kemarahan yang bercampur ejekan. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bagi mereka, ini adalah penghinaan di atas penghinaan. Sudah berzina menurut mereka, sekarang mempermainkan akal sehat mereka dengan menyuruh bicara pada bayi merah. Dan disitulah, di puncak ketegangan, ketika manusia kehabisan kata-kata, Allah mengambil alih. Bayi yang masih merah itu
berbicara dengan fasih. Bukan tangisan bayi, melainkan deklarasi kenabian yang tegas. Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Suara itu membungkam seluruh pasar. Hening seketika. Mulut-mulut yang tadi mencaci, kini ternganga. Fitnah yang berapi-api padam seketika oleh kalimat kebenaran yang mustahil direkayasa. Bayi Isa melanjutkan kesaksiannya. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Perhatikan, kalimat pertama bayi ini bukan membela ibunya secara langsung seperti, ibuku tidak salah. Tetapi dia mendeklarasikan status dirinya sebagai hamba Allah dan nabi. Secara otomatis, jika anaknya adalah seorang nabi, maka ibunya pastilah wanita suci pilihan. Allah membersihkan nama Maryam dengan cara yang paling elegan dan tak terbantahkan. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kalimat bayi Isa ini adalah penghiburan tertinggi bagi Maryam. Setelah semua caci maki yang ia terima, anaknya sendiri yang diperintahkan Allah untuk memuliakannya. Maryam yang puasa bicara, kini dibela oleh lisan yang paling suci. Kehormatannya dikembalikan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada sebelumnya. Saudaraku, ada pelajaran mahal di sini. Seringkali dalam hidup, kita sibuk mengklarifikasi fitnah, menghabiskan energi untuk membalas komentar jahat, dan berusaha meluruskan pandangan manusia. Tapi, lihatlah Maryam. Dengan puasa bicaranya, dia mengajarkan bahwa ada saatnya kata-kata manusia tidak lagi berguna. Ada saatnya kita harus mundur, diam, dan membiarkan takdir yang menjawab. Diamnya orang beriman bukanlah kelemahan. Itu adalah strategi langit untuk menghadirkan pembelaan yang lebih besar. Kita hidup di era di mana setiap orang ingin bicara, setiap orang ingin viral dengan klarifikasinya. Kisah Maryam mengajak kita merenung. Seberapa besar porsi tawakal kita saat nama baik kita diuji? Apakah kita percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembela? Maryam membuktikan bahwa ketika kita menjaga hak Allah dengan taat pada perintahnya untuk diam, Allah akan menjaga hak kita, kehormatan dan nama baik dengan cara yang tak terduga. Dan hasilnya, apakah Maryam diingat sebagai wanita hina? Tidak. Dia menjadi satu-satunya wanita yang namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Dia dijuluki wanita terbaik di seluruh alam semesta. Diamnya sesaat di hari itu diganti dengan pujian miliaran manusia selama berabad-abad. Fitnah kaumnya hari itu lenyap di telan sejarah, tapu kesucian Maryam abadi. Inilah return on investment dari kesabaran dan ketaatan yang total. Puasa paling sunyi yang dilakukan Maryam mengajarkan kita bahwa syaum sejati bukan hanya menahan nafsu perut, tapi menahan nafsu ego untuk selalu ingin terlihat benar di mata manusia. Maryam membungkam fitnah tanpa kata, karena dia tahu Tuhannya Maha Mendengar dan Maha Melihat. Semoga kita bisa mengambil setetes hikmah dari samudra ketabahan Siti Maryam. Dalam keheningan malam itu, setelah kerumunan bubar dengan hati yang terguncang oleh mujizat, Maryam kembali pada kesendiriannya. Tapi kali ini, kesendirian itu tidak lagi menakutkan. Dia tahu dia tidak pernah benar-benar sendiri. Allah bersamanya, dan bukti kekuasaannya kini tidur lelap di pangkuannya. Perubahan drastis terjadi pada jiwa Maryam. Dari seorang gadis yang ingin mati di bawah pohon kurma, menjadi seorang ibu yang tegar menghadapi dunia. Puasa bicara itu telah menempa mentalnya. Dia belajar bahwa validasi manusia itu fana,
bisa berubah dalam sekejap dari pujian menjadi cacian, dan sebaliknya. Hanya penilaian Allah yang kekal. Kisah ini adalah surat cinta Allah untuk kaum wanita, bahwa kehormatan seorang wanita sangat mahal di sisinya. Sampai-sampai dia perlu menurunkan mukjizat untuk membelanya. Bagi wanita manapun yang saat ini sedang difitnah, dituduh, atau disalahpahami, ingatlah Maryam. Anda punya role model yang pernah berada di posisi tersulit itu dan berhasil melewatinya dengan anggun. Hingga hari ini, ayat-ayat dalam surat Maryam dibaca di masjid-masjid, di rumah-rumah, menjadi penawar hati yang sedih. Setiap huruf yang kita baca tentang pembelaan Allah terhadapnya adalah pahala yang terus mengalir. Maryam tidak membela dirinya dengan satu kalimat pun, tapi Allah membelanya dengan beribu-ribu kali pembacaan ayat suci hingga kiamat. Bagi masyarakat, ini adalah tamparan keras tentang bahaya prasangka. Betapa mudahnya mereka menghakimi berdasarkan apa yang terlihat, padahal hakikat kebenaran tersembunyi di balik rencana Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita untuk menahan lisan dari menuduh, sama seperti Maryam menahan lisan dari membela diri. Tentu, ujian Maryam tidak berhenti di situ. Membesarkan seorang nabi ulul azmi membawa tantangan tersendiri. Namun, fondasi tawakal yang dibangun saat momen puasa bicara itulah yang menjadi bekal utamanya. Dia telah lulus ujian terberat di awal, sehingga ujian-ujian berikutnya dihadapi dengan ketenangan seorang syittiqoh. Bahkan Zakaria, sang pengasuh yang saleh, pasti tertegun menyaksikan skenario Allah ini. Dia yang dulu melihat buah-buahan surga di kamar Maryam, kini melihat buah yang lebih agung, seorang rasul yang lahir tanpa bapa. Keyakinannya pada kesucian Maryam terbayar lunas. Kita sampai di penghujung kisah. Maryam binti Imran, simbol kesucian, ikon kesabaran, dan guru bagi mereka yang memilih diam dalam kebenaran. Dia mengajarkan kita bahwa terkadang jawaban terbaik untuk dunia yang berisik adalah keheningan yang pasrah kepada Tuhan. Jika hari ini Anda merasa dunia tidak adil, jika fitnah menerpa Anda, cobalah resep Maryam. Menepilah, mendekatlah pada Yang Maha Kuasa, dan biarkan Dia yang mengatur skenario pembelaan untuk Anda. Karena pembelaan Allah selalu lebih indah, lebih telak, dan lebih abadi. Terima kasih telah menyimak kisah puasa paling sunyi. Semoga kisah Ibunda Maryam ini menjadi cahaya bagi hati kita semua. Jangan lupa untuk membagikan kisah inspiratif ini kepada orang-orang tersayang Anda. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.